Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini akan kami jelaskan tentang prototype. Prototype adalah salah satu model dalam pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak, di mana pengembang dan klien dapat saling membantu satu sama lain dalam merancang suatu sistem. Tidak hanya ikut turut serta dalam tahap awal saja, namun akan berlanjut terus hingga pada tahap terakhir dan sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Tahapan-tahapan dalam metode prototype. Tahapan dalam metode prototype yang pertama adalah mengumpulkan kebutuhan. Pengembang dan klien membahas mengenai kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan dalam perancangan sistem tersebut, entah itu mengenai proses input-output, fitur-fitur yang ada dalam sistem, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membangun prototyping. Setelah kebutuhan sistem sudah terdata, pengembang akan membuat perancangan sistem secara sederhana terlebih dahulu. Sebagai contoh, dasar atau gambaran sistem yang akan digunakan oleh user. Kemudian yang ketiga, evaluasi prototyping. Jika perancangan sistem sudah dibuat, tahapan selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil prototyping yang telah dibuat oleh pengembang, apakah sudah sesuai dengan permintaan klien. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengkodean sistem. Jika sistem sudah berhasil melalui tahap evaluasi prototyping dan tidak ada yang direvisi lagi, maka pengembang akan melakukan proses pengkodean sistem, di mana pengembang akan mengeksekusi apapun yang terdapat pada sistem menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan. Kelima, pengujian sistem. Setelah sistem sudah siap untuk dipakai, belum tentu sudah bisa langsung digunakan oleh user. Pada tahapan ini akan dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan sistem tersebut. Kemudian yang keenam, evaluasi sistem. Apakah sistem sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat suatu kesalahan pada sistem? Maka dari itu, klien mengevaluasi sistem untuk mengurangi risiko terjadi error pada sistem, agar sistem dapat dikatakan user friendly. Kemudian yang nomor 7, penggunaan sistem. Sistem yang sudah lolos melalui semua tahapan di atas, maka sistem sudah siap digunakan secara umum oleh user. Keunggulan dan kelemahan prototype. Keunggulan dari prototype. Yang pertama, adanya komunikasi antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan. Kemudian yang keempat, lebih menghemat waktu. Dan yang nomor 5, harapan menjadi lebih baik. Kelemahan dari prototype. Yang pertama, pelanggan tidak paham bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas dan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa yang sederhana agar lebih cepat, tanpa memikirkan program tersebut merupakan blueprint sistem. Kemudian yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik.